Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, dalam hidup bersama kita sering mengenal ada istilah-istilah yang memiliki makna ganda. Ada kata-kata yang memiliki makna lebih dari satu. Misalnya, kalau saya mengatakan bisa, itu mempunyai makna tidak hanya satu. Bisa berarti dapat, tapi juga bisa berarti racun. Lalu juga kita kenal ada yang kata yang memang memiliki makna itu saja, tapi ada yang memiliki makna lain yang lebih mendalam. Coba kita lihat aja dalam Mazmur hari ini, refrennya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Coba, kalau kita mengatakan kecap, itu berarti apa? Kecaplah itu berarti apa? Kalau kata kecap itu berarti unsur makan yang muncul dalam benak pikiran kita, ya kan? Kecaplah. Jadi kalau makan itu disertai dengan kecap, itu berarti merasakan. Tentu ini juga repot bagi kita, terutama yang punya budaya timur, terutama orang Jawa. Kalau makan kan nggak boleh kecap. Tapi ini justru Tuhan lewat Mazmur meminta, kecaplah dan lihat. Coba kita praktekkan Bapak Ibu. Kecap dan mengecap dan melihat itu coba. Ayo dipraktekkan. Menteleng karo ya itu, tapi tentu saja kata ini tidak bisa kita maknai hanya sekedar mengecap itu seperti itu. Karena ada banyak istilah-istilah lain yang luar biasa punya makna yang berbeda, kadang-kadang juga memiliki makna yang lebih dalam. Juga kata menyelimuti. Itu juga bisa menyelimuti berarti ngemuli, menutup, tapi juga bisa punya makna yang lebih besar, melindungi. Hari ini kita juga berhadapan dengan istilah makan. Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Barang siapa makan roti ini akan memiliki hidup yang kekal. Makan pasti dikaitkan dengan persoalan memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Tapi tidak cukup itu. Kalau makan hanya berhenti pada memasukkan makanan ke dalam mulut, itu belum makan. Ayo, orang dikatakan makan bagaimana? Gimana Bu? Dikunyah, ditelan, terus dimasuki lagi, terus dikunyah lagi, ditelan, masukin lagi. Berapa kali harus mengunyah Bu? Teori, prakteknya bagaimana mau mengunyah sampai 30 berapa? Coba nanti sambil kalau makan sambil dihitung ya, 1, 2, 3, paling gak sampai 10, wis kolu. Tapi saya kira makan tidak hanya sekedar persoalan memasukkan makanan dalam mulut, tapi yang terpenting adalah bagaimana membuat tubuh kita mendapatkan asupan supaya mendapatkan kekuatan. Jadi makna yang terdalam di situ adalah bahwa makan itu berarti memberikan sumber kekuatan dalam diri kita. Kalau Injil hari ini Yesus mengajak kita untuk makan dari dirinya sebagai roti kehidupan, tentu tidak hanya sekedar berkaitan dengan sekedar mengunyah, memasukkan sesuatu dalam mulut. Kalau ini dimaknainya bersifat tunggal, maka bisa kita pahami kalau orang-orang Yahudi gagal memahami apa yang dimaksudkan Yesus tentang makan tubuhnya.
Yesus mengajak kita untuk merenungkan makna dari makan roti hidup, bukan sekedar memasukkan sesuatu dalam mulut kita, tapi Yesus mengajak kita makan berarti memasukkan daya kekuatan, asupan hidup dalam hidup kita, dan itu dimaknai sebagai bentuk iman dan percaya. Maka tadi Yesus juga mengulang lagi sebenarnya, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal, akulah roti hidup. Jadi sekarang kita bisa memahami, saya kira bahwa ada banyak makna dalam sebuah kata, tidak bisa hanya dimaknai hanya satu makna yang tunggal, tapi bisa mempunyai makna yang jauh mendalam, bisa mempunyai makna yang ganda. Dalam konteks ini Yesus mengatakan, kalau ia mengatakan makan berarti artinya percaya bahwa dialah sumber kehidupan kekal yang menjamin kesatuan antara kita dengan Allah. Dan kesatuan kita dengan Allah dalam satu kesatuan itu artinya kita memperoleh hidup. Setiap kali kita menggali kehidupan, berarti kita juga disatukan dengan Allah sang sumber hidup. Para saudara, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, melalui hubungan kasih sebagaimana disampaikan dalam bacaan yang kedua, yang ditegaskan oleh Rasul Paulus, bahwa kehidupan itu semakin mendapatkan daya dan semakin mendapatkan kualitas hidup apabila itu tetap berada di dalam relasi kita dengan Allah. Kualitas hidup kita itu bukan karena kita banyak makan yang berarti harafiah, tapi kualitas hidup kita adalah sejauh mana kita sungguh-sungguh berelasi mendalam dengan Allah, dan itu mengandaikan adanya iman. Orang yang memiliki iman, maka ia semakin hidup. Orang yang memiliki iman semakin bergairah. Orang yang memiliki iman semakin punya harapan dan tidak pernah berhenti di dalam berharap. Orang yang hidup itu berarti selalu punya harapan, semangat, punya gerakan yang luar biasa, tidak hanya sekedar gerak. Memang salah satu bentuk hidup adalah gerak. Kalau enggak gerak berarti sudah tidak. Maka dari itu kita kan sudah jelas mengatakan, nek mati itu berarti ora obah. Nek obah, nah ini artinya hidup. Coba sekarang kita bayangkan kalau ada Bapak Asim sekali waktu memberkati jenazah yang mau dimakamkan itu ya, atau pas upacara pemberangkatan, kan kadang terakhir tuh biasanya kan membawa salib ya, disebut begini, Pak Ijo berangkatlah memasuki hidup abadi atau kekal dengan membawa tanda kemenangan, kemudian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bayangkan kalau si Pak Ijo waktu diberkati langsung dia buat tanda salib, kira-kira apa yang terjadi? Pak Ijo berangkatlah memasuki hidup abadi dengan membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa, lalu dia begini, padahal tadinya begini. Loh, Pak Ijo urip, berarti Pak Ijo tidak lagi mati. Pak Ijo sudah obah. Maka yang paling lari pertama-tama adalah bocah. Iman menjadikan orang mempunyai daya hidup. Nah, dari daya hidup itulah yang menghasilkan hidup di dalam kenyamanan, kedamaian. Itulah hidup dalam kasih. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan senantiasa menyediakan kekuatan dan pemulihan kepada kita, kepada hidup kita.
Hal ini semakin meneguhkan kepercayaan kita bahwa kita boleh berharap pula akan kehidupan kekal nanti. Kita semakin yakin dan percaya bahwa Yesus menjadi sumber kehidupan bukan hanya dalam kekinian, tapi sumber kehidupan yang kekal, yang mana melalui roti hidup yang Dia sediakan terus membawa kita kepada kehidupan di masa kini dan masa yang akan datang. Allah memberkati kita.